Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Apakah dari kalian pernah melakukan suatu pengukuran? Lalu, alat apa saja yang kalian gunakan dalam melakukan pengukuran pada suatu besaran? Mari kita bahas pada video kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni tentang pengukuran, bab 2 kelas 10, bagian ketiga, tentang alat ukur. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan nilai suatu besaran dengan beberapa nilai satuan besaran tersebut yang telah ditentukan. Hasil pengukuran akan akurat jika kita mengukur dengan alat ukur yang tepat. Karena setiap alat ukur memiliki skala tertentu, maka penggunaan suatu jenis alat ukur ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ketelitian hasil ukur yang diinginkan, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk benda yang akan diukur. Semakin kecil skala yang digunakan, semakin teliti hasil yang diperoleh. Berikut dijelaskan beberapa alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur panjang, massa, dan waktu, serta beberapa alat ukur lainnya yang berkaitan dengan besaran pokok. Yang pertama, alat ukur besaran panjang, yakni mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris adalah alat ukur yang paling sering digunakan. Adapun skala pengukuran terkecil yakni 1 mm dengan ketelitian yakni setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 mm. Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, misalnya buku. Kemudian yang kedua adalah roll meter atau meter close. Roll meter merupakan alat ukur panjang yang biasanya terbuat dari plastik atau plat besi. Panjang roll meter dapat mencapai 25-50 meter dengan ketelitian pengukuran sampai 0,5 mm. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Disebut jangka sorong karena ujungnya mirip jangka yang dapat digeser atau disorong. Kegunaan dari jangka sorong adalah untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman tabung, dan panjang benda. Yang keempat, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis, misalnya kertas, seng, dan karbon. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Adapun skala terkecil, skala utamanya yakni 1 mm, dan skala terkecil skala non-unitnya adalah 0,01 mm. Berikutnya kita akan bahas tentang alat ukur besaran massa. Massa benda menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu benda. Massa tiap benda selalu sama dimanapun benda itu berada. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Secara umum, alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Prinsip kerja timbangan adalah kesetimbangan kedua lengan, yaitu kesetimbangan antara massa benda yang kita ukur dan anak timbangan yang digunakan. Kita akan bahas satu persatu neraca yang ada untuk mengukur massa benda. Yang pertama, neraca Ohaus. Neraca ini untuk mengukur massa benda atau logam. Batas ketelitian neraca Ohaus adalah 0,1 gram. Yang kedua, neraca analitis dua lengan. Neraca ini untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal benda, dan lain-lainnya. Batas ketelitian neraca analitis dua lengan yaitu 0,1 gram. Yang ketiga, neraca digital. Massa benda yang diukur menggunakan neraca digital, hasilnya dapat langsung ditunjuk dan terbaca pada layarnya. Ketelitian pada neraca digital sampai dengan 0,001 gram. Yang keempat, neraca lengan gantung. Untuk menentukan massa benda menggunakan neraca gantung dengan cara menggeser beban pemberat di sepanjang batang. Selanjutnya kita akan bahas alat ukur besaran waktu. Waktu memiliki standar satuan yaitu second. Besaran waktu diukur dengan jam atau arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki ketelitian sampai 0,1 detik. Jam ada bermacam-macam, diantaranya jam analog, jam digital, jam atom, dan jam matahari. Yang pertama, jam atau arloji memiliki ketelitian 1 sekon. Yang kedua, stopwatch memiliki ketelitian 0,1 detik karena skala pada stopwatch dibagi menjadi 10 bagian. Yang terakhir, jam atom cesium memiliki ketelitian 1 sekon tiap 3000 tahun.
Artinya, kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 sekon dalam kurun waktu 3000 tahun. Selanjutnya kita akan bahas alat ukur besaran kuat arus. Alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut ampermeter. Ampermeter mempunyai hambatan dalam yang sangat kecil. Pemakaiannya harus dihubungkan secara seri pada rangkaian yang diukur, sehingga jarum menunjukkan angka yang merupakan besaran arus listrik yang mengalir. Berikutnya kita akan bahas alat ukur besaran suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, di dunia ini ada beberapa jenis termometer. Yang pertama termometer alkohol, termometer raksa, dan juga termometer digital. Adapun satuan besaran suhu menurut satuan internasional adalah Kelvin. Namun selain Kelvin, masih ada lagi satuan yang lain, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Berikut ini adalah perbandingan titik tetap atas dan titik tetap bawah skala termometer. Untuk Celsius itu titik tetap atasnya adalah 100 Celsius, dengan titik bawah adalah 0 derajat Celsius. Sedangkan Fahrenheit yakni 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Kelvin adalah 373 Kelvin dan titik bawahnya atau titik bekunya adalah 273 Kelvin. Sedangkan untuk Reaumur, titik tetap atasnya adalah 80 derajat Reaumur dan titik bekunya atau titik bawahnya adalah 0 derajat Reaumur. Itulah tadi pembahasan mengenai alat ukur suatu besaran, khususnya besaran pokok. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang aku berikan pada video ini. Untuk contoh soal yang pertama, hasil pengukuran dengan jangka sorong ditunjukkan sebagai berikut ini. Disajikan sebuah gambar hasil pengukuran jangka sorong. Kemudian yang ditanya adalah hasil pengukurannya adalah A. 5,18 cm, B. 5,28 cm, C. 5,38 cm, D. 5,78 cm, dan E. 6,88 cm. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya pada video ini nanti. Berdasarkan contoh soal yang pertama, maka kita bisa lihat bahwa skala utamanya pada jangka sorong ini adalah 5,7 dan skala non-unusnya adalah pada bagian 8. Maka kita bisa tuliskan bahwa skala utamanya 5,7 cm dan skala non-unusnya adalah 8 kali 0,01 cm, itu sama dengan 0,08 cm. Ditanya yakni hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jadi untuk menyatakan hasil pengukurannya, teman-teman bisa menjumlahkan antara skala utama dan juga skala non-unusnya. Maka dapatkan 5,7 cm ditambah dengan 0,08 cm. Maka hasilnya adalah 5,78 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Contoh soal berikutnya adalah perhatikan alat ukur berikut ini. Yang pertama termometer, yang kedua stopwatch, yang ketiga ampermeter, yang keempat neraca digital, yang kelima arloji, yang keenam neraca digital. Yang termasuk alat ukur waktu ditunjukkan oleh nomor A. 1, 4, dan 5, B. 1 saja, C. 1, 3, 5, dan 6, D. 1, 5, dan 6, E. 2, dan 5. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya pada video ini nanti. Berdasarkan soal nomor 2, maka yang termasuk alat ukur waktu yakni stopwatch dan juga arloji. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 2 dan 5. Itulah tadi penjelasan mengenai alat ukur yang biasa digunakan untuk pengukuran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.